Kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat Bu? Maaf ya agak mundur beberapa menit. Tadi mandi dulu sebelum subuh karena ada acara jam 8 di Hotel Bidakara, acara MUI. Kalau saya mandi setelah kajian kayaknya nggak bercanda. Jadi saya harus paksakan dulu sebelum subuh mandi. Ya, terus kesini gitu ya. Makanya Bapak Ibu semua agak menunggu sebentar ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gitu nggak ada ceritanya. Gitu. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, kita akan masuk pada ayat ke-34 dari surat Al-Baqarah. Ayat 34 ini akan memuat tentang bagaimana awal mula daripada perpecahan makhluk-makhluk yang ada di surga. Baik itu malaikat, jin dan juga manusia. Bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat akan membuat sebuah makhluk pengganti jin yang akan hidup di muka bumi, Allah uji dulu makhluk tersebut di hadapan para malaikat. Gitu ya. Dan dites bagaimana kepintaran daripada makhluk pertama, yaitu apa? Adam alaihi salam. Setelah dites ternyata benar-benar memang canggih, itu makhluk hebat daripada makhluk sebelumnya. Lalu apa? Allah meminta kepada segenap malaikat dan juga ada sekelompok jin yang sudah ada di barisan para malaikat. Nanti kita akan tahu nih awal mula bagaimana penyebutan nama iblis, ya. Siapa sih aslinya iblis ini? Nanti ada sosok itu tersebut. Kita akan dapat penjelasannya pada ayat 34. Dan mengapa iblis Allah tangguhkan hingga yaumil qiyamah untuk senantiasa apa? Mengatakan akan menggoda makhluk-makhluk Allah dari golongan manusia dan akan menyesatkan mereka untuk bisa masuk ke neraka bersama mereka. Nah, dan ternyata apa? Allah tangguhkan sebagaimana mintanya si iblis. Allah berikan apa yang dia minta. Kita langsung masuk saja pada ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bacakan artinya Pak. Boleh baca 34 artinya. Silakan. Ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyembuhkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz Sulomo telah dibacakan. Penjelasan kata per kata daripada ayat 34. Syarhul kalimat. Wa idh qulna lil malaikah. Ingat, ketika ada kata id di dalam Al-Qur'an artinya apa? Ingatlah, udkur. Ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Ya. Jadi kata id, alif kasroh di bawah, dal sukun, id artinya apa Pak? Ingat. Mana sambutannya? Ingatlah. Apa artinya? Ingatlah. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, berfirman, maksudnya di sini. Lil malaikah, kepada siapa? Para malaikat. Allah berfirman kepada para
malaikat. Apa yang dikatakan? Usjudu. Nah, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk apa? Sujud. Nah, sujudnya di sini apa? Usjudu, as-sujudu huwa wad'ul jabhah wal anf 'alal ardi wa qad yakunu bi inhina'ir ra'si duna wad'ihi 'alal ardi lakin ma'at tadallul wa khudu'. Yang dimaksud sujud, apa sih sujud? Sujud adalah meletakkan kening, jidat, batok, apalagi jenong, ya. Kemana? Jenong dan juga hidung, ya. Alal ardi, kepada atas bumi. Jadi apa? Jidat sama hidungnya nempel di lantai atau bumi. Itu yang namanya Makanya apa? Dalam sholat itu apa? Anggota sujud ada berapa? 7 sampai 8 ada yang mengatakan. Apa? Jidat kudu nempel. Jadi orang sujud kepalanya ke bawah. Kepala dulu tuh. Dan jidatnya nempel. Jangan sampai nempel. Makanya apa? Hati-hati yang pakai peci kepanjangan, jangan sampai pecinya nutupin jidat. Ya cukuplah gini tuh. Karena ada orang pakai peci sampai gitu ya. Jangan sampai nutupin jidat tuh. Hah? Ya jangan terlalu begini juga. Cukup aja. Standar. Nah, gitu dah. Jidat, apalagi? Hidung. Nempel tuh. Kedua tangan. Jangan sampai sujud kepalanya doang. Hati-hati nih. Ya, kepalanya doang, tangannya akan itu. Hati-hati itu. Jadi apa? Sujud, hidung, kening, jidat, hidung, lalu apa? Kedua tangan, telapak tangan, terus apa lagi? Dengkul dua-duanya. Jangan sampai satu doang. Ntar kayak ngapain kalau satu doang? Jengkang gitu. Dan kaki ujung-ujungnya lihat ini. Ya. Jadi sujud itu harus kena semua itu, Pak. Dan ada yang mengatakan satu lagi apa? Hatinya juga harus sujud. Jangan sampai hatinya sudah di bawah tetap meninggi sujud itu. Nah, tapi yang dimaksud sujudnya para malaikat apakah sama dengan sujudnya kita sedang sholat menyembah Allah? Berarti apa? Kalau misalnya Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagaimana kita sujud dalam sholat menyembah, apakah itu? Padahal Islam atau Allah melarang sujud kepada makhluk, menyembah kepada makhluk. Tapi kok malah Allah perintahkan sujud kepada malaikat? Kok ada yang kontradiksi di sini? Ada yang berlawanan. Berarti ada yang perlu kita tahu makna sujudnya malaikat pada saat Allah suruh sujud kepada Adam. Sujud yang bagaimana sih? Gitu kan? Dan terkadang yang namanya sujud wa qad yakunu, dan terkadang yang namanya sujud itu apa? Enggak mesti meletakkan kepala kepada bumi. Ya, enggak mesti, tapi apa? Yang intinya adalah apa? Pasrah dan juga tunduk. Ingat ya. Jadi apa? Sujud itu yang pertama levelnya apa? Adalah meletakkan kepala, kening, hidung dan sebagainya itu ke bawah, ke bumi. Tapi terkadang juga yang namanya sujud itu nggak mesti begitu, paham ya? Apa maksudnya? Adalah yang intinya pasrah dan juga apa? Tunduk, merasa lemah di hadapan orang yang kita atau zat yang kita sembah. Itu dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Malaikat semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Li Adam, ya, kepada Adam. Belum terjawab nih.
yang dimaksud sujudnya kita atau sujudnya malaikat kepada Adam belum terbongkar. Ya, sujud yang bagaimana sih maksudnya? Apakah menyembah atau hanya sebagai bentuk ta'dim, sebagai bentuk ikram, sebagai pemuliaan dan mengagungkan Adam? Karena apa? Makhluk baru dengan spek yang lebih tinggi daripada iblis dan juga daripada jin dan juga malaikat. Fasajadu, kemudian setelah diperintahkan para malaikat apa? Orang mereka tunduk patuh pada Allah gitu kan? Maka apa? Fasajadu, mereka ikut perintah Allah dengan sujud kepada Adam. Tetapi illa iblis, ada di antara golongan malaikat apa? Bangsa jin yang Allah angkat kedudukannya setinggi malaikat. Yang mana nama aslinya itu apa? Bukan iblis. Nanti ada nama aslinya, kita akan bongkar. Dan ingat, di dalam Al-Quran ketika diucapkan, disebut karakter tokoh, ya, maka apa? Bisa jadi karakter atau tokoh tersebut akan berulang di masa berikutnya. Tapi ketika nama langsung disebut, Maryam, Imran, Luqman, siapa lagi? Muhammad SAW dan nama-nama lainnya yang di dalam Al-Quran disebut, maka kisah tersebut tidak akan pernah terulang. Contoh, ya, Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama tapi karakter atau tokoh. Maksudnya apa? Di Mesir sana yang namanya Fir'aun adalah pimpinan, raja daripada suatu masyarakat atau rakyat. Ya, namanya Fir'aun. Dan Fir'aun itu banyak sekali di Mesir sana. Tapi apa? Fir'aun yang pada zaman Nabi Musa adalah Fir'aun yang itu. Kenapa kalau disebutnya Fir'aun bukan namanya? Kenapa? Bisa jadi kisah Fir'aun ini akan berulang. Paham Pak? Bu? Contoh lagi, nama kisah Maryam. Maryam nama orang, bukan tokoh, bukan karakter. Berarti apa saya sampaikan tadi? Ketika nama orang disebut, tidak akan pernah terulang kisah orang tersebut di muka bumi. Kisahnya Maryam, seorang perempuan solihah, nggak punya suami, tapi hamil. Kalau sekarang ada ibu-ibu, mbak-mbak, neng-neng, teteh-teteh hamil, bilangnya saya nggak diapa-apain sama cowok, itu bohong. Saya soleha, saya bercadar, saya berkerudung besar, tapi saya nggak punya suami, tapi saya hamil. Ini karunia dari Allah. Nggak mungkin, karena pasti ada anaknya, ada bapaknya. Cari dari bapaknya pasti ada. Ya, kisah tersebut tidak akan terulang. Nah, di sini iblis pun sama. Iblis adalah nama karakter. Nanti ada orang sebelumnya, ada orang aslinya, namanya nanti kita akan bahas. Iblis ini makhluk yang suci, yang sebelumnya tinggal di muka bumi, rajin ibadah kepada Allah. Allah angkat derajatnya kepada malaikat. Dan dialah yang tidak mau taat untuk sujud di hadapan Adam. Kenapa kau gak mau sujud? Aba wastakbar. Dua sebab. Apa yang pertama? Aba imtana'a wa rafadas sujud li Adam. Dia menahan dirinya dan menolak, membangkang, tidak mau apa? Tidak mau sujud kepada Adam. Berarti apa pertama? Bangkang. Ya, ngelawan, ngelunjak, apalagi bahasanya? Ya pokoknya itu. Iya. Jadi apa yang pertama? Aba, dia membangkang, menolak, melunjak. Itu si iblis. Ya. Yang kedua, istakbara. Apa itu? Wastakbara ta'aduma fi nafsihi famana'ahu al-istikbaru wal hasadu minat ta'ati bisujudi lisujudi li Adam. Maaf. Dia membesarkan dirinya, ya. Lalu apa? Sehingga
tertahan karena kebesarannya tadi itu. Bahkan apa? Dia juga timbul rasa hasad, dengki, syirik, kata orang Betawi mah. Minat ta'ati bisujudi li Adam. Sehingga apa? Dia tidak mau taat sujud kepada Adam. Jadi dua tuh, aba wastakbar. Sebabnya pertama dia membangkang, yang kedua apa? Dia membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Kenapa? Salah satu sebabnya dia katakan, aku adalah ciptaannya Allah sebelum dia, aku lebih senior. Ingat yang ngaku senior nih. Yang kedua, ya bisa jadi dia tuh menyombongkan dirinya karena apa? Karena dia katakan aku lebih mulia dari dia, aku tercipta dari api, dia dari tanah, diinjak-injak. Paham? Aba wastakbar. Apa? Menolak dan juga apa? Sombong amat itu bahasanya mah. Ya, hati-hati tuh. Dua sebab ini yang sering dikatakan oleh para ulama tauhid akidah faktor besar seseorang terjerumus ke neraka. Sombong dan menolak. Ya. Ada orang nyampaikan nasihat, apaan sih? Nasihat gitu doang. Aku juga bisa nyampein segitu. Siapa sih dia? Orang dia juga dulu sama kayak gua, minum juga. Sekarang aja dia udah gak minum. Ngomongnya enak, pinter buat kayak gitu. Dulu juga sama, dia mah pendatang sama kayak kita di sini, tapi kok wah dulu mah Pak, sebelum ada Bapak di sini, luar biasa, sama gak ada apa-apa. Ya hati-hati tuh, ya. Apa? Menolak, membangkang. Apalagi sombong, ya, menyombongkan dirinya. Dia mah belum ada apa-apanya. Nah, saya mah udah internasional, dia baru interlokal, gitu kan? Atau Inter Milan. Ya intinya apa? Menolak dan juga sombong. Wa kana minal kafirin, dan karena melakukan hal tersebut dia iblis itu apa? Jadi makhluk yang kafir, termasuk daripada golongan yang kafir. Kenapa kok bisa kafir? Kenapa? Man kadzdzaba billahi ta'ala au kadzdzaba bi syai'in min ayatihi au bi wahidin min rusulihi au ankara ta'atahu. Jadi sebabnya kafir, perhatikan nih Pak, poin-poin orang kok bisa kafir. Pertama, orang itu bisa kafir karena apa? Kadzdzaba billah, dia mendustakan Allah. Ingat, mendustakan Allah berarti bisa kafir. Atau apa? Kadzdzaba bi syai'in min ayatihi, atau juga mendustakan bukan sebagian, bukan semuanya, tapi sebagian ayat Al-Qur'an. Enggak harus mendustakan semua Al-Qur'an, beberapa ayat saja didustakan. Maka apa? Jadi atau apa lagi? Atau juga mendustakan salah satu daripada Rasul Allah, nggak percaya sama Nabi dan Rasul, satu aja, maka jadi atau yang terakhir, au ankara ta'atahu, atau nggak mau taat sama Allah, maka apa? Juga berarti apa? Kira-kira iblis itu daripada tadi yang saya sebutkan, ya, ciri-ciri kafir, dia masuk yang ranah mana? Mendustakan Allah tidak dia? Wah, taat banget, ibadahnya rajin. Dia mendustakan ayat Allah enggak? Mendustakan Rasul Allah enggak? Mungkin belum diutus saat tersebut. Tapi apa? Yang terakhir tuh, dia apa? Tidak mau taat. Kenapa? Karena disuruh sujud kepada Adam, dia enggak moh gitu kan. Aku moh gitu kan. Aku enggak mau sujud kepada Adam. Apa tadi sebabnya? Dua. Membangkang, menolak, dan juga apa? Sombong. Ya, kita masuk pada tafsirnya. Nah, kita nanti akan paham
siapa tadi iblis dan bagaimana sujud yang dimaksud sujud kepada Adam. Siap-siap, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Yudzakiru ta'ala ibadahu bi'ilmihi wa hikmatihi wa ifdalihi alaihim biqaulihi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya dengan ilmunya, hikmahnya dan kemuliaan-kemuliaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengatakan firman apa yang berbunyi dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini apa? Sujud tahiyatan wa ikram. Sujudnya adalah sebagai pemuliaan, penghormatan. Berarti bukan sujud menyembah Adam. Jadi sujud di sini apa? Penghormatan. Sama kalau kita ketemu orang apa salaman. Atau kita kasih penghormatan, hormat, gerak. Kita menyembah enggak pada orang yang kita hormatin? Enggak. Tapi apa? Kita memberikan penghormatan dan apa? Ya menghargai dia gitu kan Bapak Ibu semuanya ya. Kayak gitu. Bukan menyembah atau mungkin apa? Di sebagian daerah sampai membungkukkan badan gitu kan. Apa tuh yang harigato gitu kan? Sampai nudukin kayak ruku gitu kan? Iya, itu di mana? Jepang. Begitu apa? Bukan menyembah tapi memberikan penghormatan, penghargaan kepada dia. Dan itu boleh ternyata di dalam Islam. Karena Allah perintahkan para malaikat dan yang ada pada saat tersebut iblis juga untuk apa? Memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Dan tadi apa? Cara sujud itu gak mesti jidat nempel ke lantai atau bumi, tapi cukup apa? Dengan ya tadi gerakan yang mensimbolkan bahwasanya dia memberikan penghormatan itu sudah cukup makna daripada sujud. Berarti di sini apa? Bukan menyembah Adam. Paham Bapak Ibu semuanya? Paham ya? Fasajadu illa iblis. Tetapi apa? Tidak mau sujud siapa mereka? Iblis. Kenapa? Ta'addama fi nafsihi wa amtana'a 'anis sujud alladhi huwa ta'atullah. Iblis tidak mau sujud kepada Allah karena membanggakan, membesarkan dirinya dan juga bangkang menolak untuk sujud kepada Adam, yang mana sujud tersebut adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Berarti bader di iblis, nggak mau taat sama Allah. Padahal Bapak Ibu semuanya, iblis ini yang nanti kita akan bahas itu apa? Adalah makhluk yang rajin ibadah menyembah Allah. Tapi kena virus tadi apa? Aba wastakbar, bangkang dan juga sombong. Makanya kalau orang rajin ke masjid tapi apa? Dia sombong, bangkang, hati-hati nih. Ke masjidnya, sholatnya hangus. Jadi masuk golongan setan, iblis. Wah, itu orang di dalam masjid nih, itu orang pada kagak bangun subuh apa itu ya? Gua di sini subuh sendirian, orang pada kagak subuh. Wah, masuk neraka tuh semua mereka. Padahal bisa jadi apa? Balik ke dirinya sendiri. Hati-hati tuh. Wah, lu mah kagak pernah sholat, ya? Kayak gue nih sholat terus, sebagainya. Udah jangan main sama dia mah orang-orang gak sholat, kita mah sholat, jangan main sama dia. Kita harus bikin klub sendiri, klub rombongan orang sholat. Hati-hati, jangan sombong. Ya, kalau sudah sombong, nanti kayak iblis kasusnya nih, ya. Atau apa tadi? Aba, membangkang, setiap nasihat orang ditolak semua. Hati-hati. Wa tahiyyah Adam takabburan wa hasadan li Adam fi syarfihi. Tadi apa? Bentuk sujud kepada Adam adalah ketaatan kepada Allah, wa tahiyyatan li Adam, dan juga apa? Bentuk penghormatan kepada Adam. Tetapi si iblis ini
takabburon wa hasadan, dia takabur, sombong, dan juga apa? Hasad li Adam fi syarfihi, di dalam kemuliaannya Adam. Ingat, iblis lebih dulu dari Adam. Adam datang berikutnya dan lebih mulia. Yang si senior ini, si jin, merasa apa? Lah gue duluan, kok gue kagak dikasih pemuliaan kayak Adam. Sombong tuh seniornya timbul. Ingat nih, bagi masyarakat yang udah lebih duluan hidup di cadar, ya jangan sombong. Ingat, kita sama-sama tinggal di sini bareng-bareng, nggak ada senior, nggak ada junior. Emang ada yang lebih dulu, nggak apa-apa, tapi jangan sampai merasa lebih mulia daripada orang yang datang berikutnya. Atau kita tinggal di suatu perusahaan kerja, ya sering gitu kan? Lah gua kerja udah 20 tahun agak diangkat-angkat, dia baru kerja setahun langsung diangkat jadi staf. Pedes nggak tuh Pak? Pedes itu. Ya ngaca diri sendiri, bagaimana kita kerjanya hari ini? 20 tahun kerjanya cuma bikin baut, ya, bikin apa sebagainya, males-malesan kerjanya juga, jarang masuk, sakit-sakitan, atau apa, kan ada dedikasi dalam kerja. Kalau kerja itu cuma 6 jam, seseorang yang memberikan dedikasi yang lebih, dia akan berikan bukan hanya 6 jam tapi lebih daripada itu, ya. Seakan-akan apa? Gaji yang cuma 3.500.000 tapi dia berikan 5 juta. Pengorbanan yang dia berikan kepada perusahaan atau pabrik atau PT. Maka apa? Si bos akan melihat, wah ini bocah berbakat ini. Ya enggak? Pasti begitu. Hati-hati tuh dengan senior-senior tuh, apapun itu, ya. Contohnya jangan sampai kayak jin, sampai Allah murka kepada si jin ini. Oke. Jadi mereka itu apa? Tidak mau menyembah, tidak mau taat kepada Allah, dan juga tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Nah, iblis ini dikatakan kana ismuhu al-Haris. Yang dimaksud iblis, karakter iblis yang ada tadi ini adalah nama aslinya Al-Harits. Ingat nih, Bapak Ibu semua, ibu-ibu jangan ngobrol dulu, ya. Siapa mereka? Adalah Al-Harits. Jadi makhluk yang tadi semua diperintahkan Allah untuk menyembah, untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Adam. Nama aslinya adalah Al-Harits, atau nama lainnya adalah Azazil. Ya. Jadi apa? Allah sebut dikisahkan pada ayat ini bukan namanya Al-Harits atau Azazil, tapi apa? Iblis. Kenapa kalau disebut iblis si Azazil atau Harits ini? Karena apa? Takabbara an taatillahi ablasahullah ayasuhu min kulli khairin wa masahahu syaitanan. Bahwasanya Harits atau Azazil karena dia sombong, tidak mau taat kepada Allah, maka apa? Allah berikan ganjaran kepada dia untuk ditangguhkan hingga hari kiamat. Allah jerumuskan dia. Jadi iblis atau ablasa yublisu iblisan adalah apa? Allah, yang artinya adalah jerumuskan, jeratkan. Ada tuh kitab bagus, Talbis Iblis. Ya Pak, Bu, ada kitab bagus apa namanya? Talbis Iblis, jerat-jerat setan. Di situ apa? Akan dibedah bagaimana setan coba mendekati manusia, dan bagaimana cara-cara tutorial untuk jauh daripada setan itu tersendiri. Itu ada tuh kisahnya, ada bukunya, Talbis Iblis. Jadi apa? Nama aslinya iblis apa Pak, Bu? Haris atau Al-Haris, atau nama lainnya Azazil. Makhluk bumi, jin, dia dari golongan jin, diangkat selevel dengan malaikat karena rajin ibadah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, pokoknya paling soleh dah di antara jin.
Tapi ketika gara-gara datang ciptaan baru Adam alaihissalam, dia bangkang dan menyombongkan dirinya lebih mulia. Bayangkan tuh, kisah orang yang sebelumnya soleh jadi toleh kalau bahasa orang sekarang, ya, bahkan ditangguhkan hingga hari kiamat. Allah jerumuskan dia, bahkan disebutkan di sini Allah hidupkan dia, semua hidupnya, hari-harinya, kebaikannya sudah tidak ada, isinya hanya keburukan. Bayangkan Pak Bu, orang makhluk Allah yang dulunya suci, bersih, rajin ibadah, lalu karena bangkang kepada Allah, Allah tutup semua kebaikannya, dirubah jadi semua hidupnya adalah buruk. Tuh, Masya Allah, ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita nggak kayak gini nih, ya. Makanya kata orang-orang, mendingan jadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz, gitu. Kalau mantan preman tadi jadi baik, kalau mantan ustadz jadi nggak jadi ustadz, ya jadi buruk takutnya kan, kayak gitu. Makanya saya sangat dukung tuh kalau ada hari ini program dari masjid gitu ya. Apa itu programnya? Menyambangi jamaah satu persatu, terutama jamaah yang sakit, jamaah yang sudah lama bersama kita di masjid, sholat bareng, ketemu bareng, tahu-tahu beberapa hari, beberapa pekan kok nggak ketemu kita di masjid. Sakitkah? Atau lagi apa tuh M-nya? Males. Perlu tuh kita sebagai teman saudara, ya, yang ketemu di masjid menyemangati mereka, ya. Mungkin memang lagi ada sesuatu yang perlu kita semangati. Saya sangat dukung tuh ada program dari masjid menyambangi jamaah satu persatu atau rumah per rumah dan sebagainya. Karena ketika masjid ini terbangun dengan bagus, rapi, megah, maka tugas berikutnya jamaah adalah memakmurkan isinya. Jangan sampai makin megah jamaahnya begono-begono aja, begitu-begitu aja, bahkan makin sepi. Hati-hati. Maka kita pengen masjid kita ya subuhnya kayak Jumatan, ya isanya kayak Jumatan, ya, Masya Allah. Ya banyak cara-caranya. Mungkin di beberapa masjid juga digunakan tuh. Ada anak pejuang subuh. Jadi anak-anak berangkat ke masjid subuhan, pulang dari masjid dikasih snack atau dikasih duit, dikasih door prize, bisa juga. Atau bapak ibu semuanya ketika berangkat ke masjid dapat sayuran gratis, dapat beras gratis, ya, luar biasa. Dari mana? Dari umat untuk umat. Dari mana? Jangan dari masjid semua. Uangnya juga uang masjid dari umat, dari donatur, dari bapak ibu juga, ya, kayak gitu. Ya itulah. Karena setelah pembangunan adalah bagaimana pembangunan isinya, masyarakatnya, jamaahnya lebih banyak. Nah, kita jadi tahu tuh maksud daripada sujud kepada Adam adalah sujud penghormatan. Yang kedua, maksud daripada iblis siapa itu adalah al-habis atau azazil. Nah, paham ya? Berarti kita ada ilmu hari ini bertambah tuh, Masya Allah. Yang mana Al-Haris atau Azazil ini, ya, dia tidak mau taat, menolak sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bahkan dia masuk kategori berarti kafir, orang yang menutup dirinya taat kepada Allah, bahkan fasikin an amrillahi, dia fasik menolak perintah Allah. Al-amru alladhi istaujaba iblasuhu wa tarduhu, yang mana perintah Allah tadi menjadi sebab dia nggak mau taat, nggak mau sujud, itu menjadi menjadi sebab perkara daripada Allah jerumuskan dia dan Allah usir dia daripada surga. Tuh bayangin, makhluk pertama diangkat, ya, ke setinggi level malaikat, membangkang dan menolak, bahkan juga takabur, sombong. Maka Allah jurumuskan dia, tangguhkan dia di dalam keburukan-keburukan
Jadi apa? Maksud iblis jerumuskan apa? Jerumuskan dalam keburukan. Dan juga apa? Allah usir dia daripada surga. Masya Allah. Ya. Janji iblis kepada Allah setelah ditangguhkan hingga yaumil kiamah apa? Akan senantiasa menggoda manusia agar tersesat jalannya dan masuk ke neraka seperti dia. Makanya apa? Dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Mereka senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Senantiasa menggoda manusia. Dan ternyata itu semua minal jinnati wan nas. Ada yang dari golongan jin dan juga golongan manusia. Karena iblis itu sekali lagi adalah karakter, ya. Karena ciptaan Allah itu cuma apa? Tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan semua itu ciptaan Allah. Selalu kayak apa? Manusia. Manusia tercipta dari apa? Tanah. Lalu jin tercipta dari apa? Api. Malaikat daripada cahaya. Tetapi yang namanya setan apa? Dari jin dan juga manusia. Berarti apa? Bukan makhluk, tapi apa? Karakter. Siapapun yang punya karakter kayak ini, berarti apa? Mau dia jin atau manusia, maka dia setan. Oke, apa? Dan itu lagi jalan, kecipat air motor ya. Cetak. Setan lu gitu kata Pak Dani. Oh, setan bisa kelihatan. Berarti setannya dari manusia tuh gitu kan. Nah, dedengkotnya daripada setan, level yang paling tinggi siapa? Iblis. Gitu ya. Jadi iblis apa? Iblis bukan makhluk, bukan ciptaannya, tapi karakter sifat yang melekat. Paham? Kalau makhluk berarti apa? Cuma ada kan itu malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan apa sebagainya itu. Nah, jadi kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, saya tanya di rumah sono sepi, gelap, kosong, ada yang ketawa malam-malam, gampang, tinggal antara malaikat, manusia, jin atau hewan. Kalau jin, jelas jin itu aslinya tidak nampak dan tidak terlihat. Kalau terdengar berarti bukan jin. Kecuali apa? Jin yang menyerupai wujudnya manusia, dan itu sangat sedikit sekali. Dia harus mempertahankan bagaimana dia bisa hidup. Karena jin ketika menyerupai makhluk lain selain daripada jin, maka apa? Ketika dia mati, udah mati, kelar. Menyerupai apa? Ular. Kalau dia dibunuh mati, udah mati. Maka apa? Ketika dia menampakkan dirinya sebagai manusia atau makhluk lain, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Dan artinya apa? Berarti jin yang maksiat, bukan di alamnya. Maksud saya apa? Jangan takut. Kalau ada rumah gede, kosong, sepi, lewat aja. Kalau ada yang ketawa kik, paling itu Pak Thomas, ya, bukan jin, insyaallah. Ya, bukan makhluk yang sudah dikubur bangkit lagi. Lihat aja kuburannya, buktinya nggak kebongkar, gitu kan? Apalagi kalau ada pesawat terbang di atas, katanya makhluk tuh, apa namanya, makhluk apa luar angkasa? UFO. UFO itu bisa juga antara jin, manusia, malaikat, atau hewan atau apa. Kalau ternyata dia manusia, berarti manusia kayak kita. Berarti apa kalau manusia? Allah wajibkan kepada dia untuk ibadah, menyembah. Maka dia mungkin juga akan punya rasa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Hidayatul ayat. Poin-poin penting pada ayat 34. At-tadhkir bi afdalillahi al-amrul ladzi yujabu asyukru wa yurghabu fihi. Yang pertama, penyebutan
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur dan cinta wa yurghabu fihi. Dan juga apa? Dianjurkan untuk senantiasa melakukan hal tersebut. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tuh, ya, tekan dengan apa? Dengan Allah ciptakan malaikat, jin, manusia, merintahkan kepada makhluk tersebut untuk tunduk patuh kepadanya, sebagainya. Maka apa? Itu adalah kemuliaan Allah, dan kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ulama menyampaikan bukan cuma alhamdulillah, tapi apa? Memanfaatkannya di jalan Allah. Senantiasa berbagi kepada orang lain. Berbagi itu gak harus kaya, si miskin juga bisa berbagi. Ya, jangan sampai kayak orang sono noh. Nggak, di sini mah nggak ada, di sini nggak ada. Kayak orang sono noh. Orang sebelah sono, orang luar sono, orang sadar. Biasanya apa? Kalau ngasih makanan yang udah injury time, makanan yang udah hampir basi baru dikasih orang. Udah habis, nggak habis ya, nggak habis, udah kasih orang aja. Hati-hati tuh. Sukanya apa? Kasih orang kalau dia nggak mau atau dia nggak habis baru kasih orang. Atau buah yang taruh di kulkas udah mau busuk baru kasih orang. Hati-hati tuh. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berinfaklah kalian dengan harta yang kalian cintai. Jadi apa? Ngasih itu dari apa yang kita cinta. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, saya tanya dah. Ada duit 100.000 warna merah, ada yang biru kayak 50.000, ada yang hijau 20.000, ada yang coklat gocengan, ada yang abu-abu kayak 2.000-an. Kira-kira di antara uang semua itu kalau ada kotak infak lewat dikasih yang mana? Bu, Pak, kalau kotak infak lewat dikasih yang mana? Abu-abu. Yang merah, yang abu-abu, ya, yang biru, yang hijau, yang mana nih? Lah iya Ustaz, pasti 2.000 lah, ya Allah, gitu kan. Kalau bisa mah yang logam Ustaz, gitu kan. Kalau bisa yang logam, ya, bu, cepetan lagi, gitu kan. Kecak, kenceng banget masuk ke kotak tuh. Lah iya Pak Bu, ingat ya, parkiran aja depan Indomaret sekarang 2.000, 1.000 nolak nih, 1.000, paling dikatain kita. Ya enggak? Udah pakai keci, pakai kerudung pelit banget Pak Haji, masih gope, masih cepet orang parkir. Masuk surga aja cukup 2.000. Katanya masuk surga 2.000 cukup. Cukup 2.000 masuk surga. Gak yakin masuk surga 2.000 itu. ya semoga sih gitu kan. Ya, makanya saya sangat dukung tuh kencereng-kencereng kita yang hari Minggu diambilin di rumah-rumah gitu kan, sebulan sekali. Ini ada juga kotak yatim duafa dan juga masjid, masya Allah ya. Rutinin Bapak Ibu semuanya, kalau bisa mas sedekah pagi. Ingat ya hadis Rasulullah, setiap pagi itu turun 2 malaikat. Yang mana 2 malaikat tersebut doakan kepada seseorang. Makhluk semua didoakan sama 2 malaikat ini. Malaikat pertama berdoa apa? Ya Allah, berikanlah ganti yang banyak kepada siapa saja yang infak pagi kali ini. Jadi tiap pagi itu malaikat 2 turun, doakan siapa? 1 doakan apa? Yang infak, Allah gantikan yang banyak. Malaikat yang kedua, ya Allah bangkrutin siapa saja yang kagak mau infak pagi kali ini. Tiap pagi tuh malaikat turun. Maka saya sarankan tengkleng-tengkleng, kotak-kotak sebagainya itu kalau diisi usahakan pagi-pagi habis subuh sebelum berangkat kerja sebagainya, isi itu kotak infak. Kenapa? Biar didoain malaikat. Doanya yang baik lagi, ya, bukan doa yang buruk. Mungkin selama ini hal-hal yang kecil seperti ini yang jarang kita lakukan, tapi ini justru yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahdir minal kibr wal hasad haitsu kana sababu iblas
syaitan wa imtana al-yahud min qubul Islam. Perhatikan bahwasanya pada poin yang kedua Allah mewanti-wanti untuk kepada manusia jangan sampai kiber, sombong dan juga hasad. Yang mana sombong dan hasad ini menjadikan sebab iblis itu dijerumuskan sama Allah. Ya. Atau apa? Juga sama orang Yahudi menolak Islam karena hal tersebut. Kan kisahnya saya sampaikan sebelumnya. Yahudi sebelum Rasulullah datang sangat benar-benar menunggu datang Rasulullah. Tapi apa? Setelah datangnya Rasulullah, mereka bertemu dan langsung melihat Rasulullah, mereka tidak mau beriman. Sombong, nggak mau menolak Rasulullah. Sama halnya dengan iblis. Oleh karena itu apa? Hasad, dengki, iri, syirik, sama apa? Yang namanya sombong itu tidak boleh ada pada diri manusia. Berarti yang boleh sombong itu hanya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha segalanya. Yang ketiga, takrir adawatu iblis wa tanbih ila annahu aduwwun tajibu adawatuhu abadan. Penetapan perlawanan kebencian iblis kepada manusia mulai dari sejak apa? Dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Dan juga apa? Pengingatan kita harus jadikan iblis, setan itu musuh kita abadan, selamanya. Ingat nih. Jadi apa? Karena iblis dari awal kisah ceritanya tidak mau taat kepada Allah dan membangkang, tidak mau sujud kepada Adam, maka apa? Sejak itu sampai kiamat mereka adalah musuh kita selamanya dan harus jadi musuh. Maka apa? Seringnya seseorang yang menggunakan sihir, jampe-jampe, perdukunan, pasti dia akan menjalani segala sesuatu yang membatalkan imannya. Tuh, ambil Al-Quran, sobek, taruh dompet, taruh di pantat. Tuh, dah itu. Tuh, ambil tanah kuburan, terus taruh di meja dagangan. Nih, apa sebagainya. Nih, lu taruh potongan Quran di WC. Perhatikan itu semua. Ya, orang menjadi kufur, dapat bantuan dari jin, iblis dan sebagainya. Bahkan apa? Meminum darah yang juga haram. Ya. Menyembah setan dan sebagainya. Hati-hati tuh. Ya. Maka apa? Hal yang demikian itu tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Iblis bukanlah teman kita. Dia adalah musuh nyata bagi kita selamanya, abadan. Ya, bukan teman, tapi musuh. Yang keempat, at-tanbih ila anna minal ma'asi ma yakunu kufran aw yakunu ilal kufri. Peringatan bahwasanya ada dari sebagian kemaksiatan itu apa? Akan membawa kepada kekufuran, bahkan sampai menjadikan orang tersebut kufur. Enggak, saya mah enggak melakukan kekufuran, saya mah cuma enggak sholat doang, yang penting Islam. Hati-hati nih Pak Bu, perhatikan. Sering kita mendengar apa? Gua mah Islam tapi maaf, gua mah jarang sholat. Hati-hati. Ya, atau apa? Lu Islam doang lu tapi jarang sholat. Atau lalu Islam tapi kau malah nggak dukung Islam, kau malah menghancurkan Islam. Hati-hati. Ada beberapa poin-poin yang kalau kita lakukan itu justru apa? Membatalkan Islam kita malah lompat ke sebelah sono. Hati-hati. Salah satunya apa? Mendukung musuh-musuh Islam untuk apa? Memusuhi Islam dan juga apa? Menjelekan Islam. Hati-hati, itu nggak boleh. Atau hal-hal yang lain, memberikan penyembahan yang mestinya hanya kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk lain. Ya.
batu besar disembah, apalagi pohon-pohon besar disembah, sapi disembah, sapi atau apa sebagainya, kayak gitu. Apa? Oh di India gitu ya, oh di India. Ya intinya itu nggak boleh. Karena apa? Kemaksiatan terkadang ada yang membawa kepada kekufuran atau bahkan bisa sampai kufur. Benar-benar kayak gitu. Ya, itulah yang kita bahas daripada ayat 34. Kita makin nambah ilmunya Bapak Ibu semua. Sudah paham tuh bagaimana awal mula penciptaan Adam kan? Dari ayat 30 tuh sudah kita dapat ilmunya. Bahwasanya apa? Allah menyampaikan kepada malaikat akan buat ciptakan makhluk baru pengganti jin. Oh, sudah tahu juga kita apa? Ilmu bahwasanya ternyata Nabi Adam itu sebegitu luasnya ilmunya Allah berikan, ya. Maka kemuliaan itu bukan karena ciptaannya, bukan karena dari tanah, bukan karena dari api, bukan dari cahaya, tapi apa? Iman dan taat kepada Allah lah makhluk tersebut akan menjadi mulia. Bukan karena orang Jawa, bukan karena orang Betawi, bukan karena penghuni duluan, penghuni belakangan, bukan karena jabatan, bukan karena warna kulit, bukan karena mewah megah rumahnya, tapi iman dan takwalah seseorang menjadi mulia. Sama Bapak Ibu semua, mungkin saya juga makhluk yang rendahan, ya Allah, ya. Karena aib saya ya tidak terungkap kepada Bapak Ibu mau dengarkan. Bisa jadi kalau tahu aib saya juga Bapak Ibu gak mau dengarkan. Atau Bapak Ibu semua merasa dirinya paling rendah, ternyata ada makhluk yang lebih rendah dari itu semuanya. Maka apa? Seseorang yang dengan imannya, dengan takwanya, itu akan mengangkat dirinya kepada derajat yang lebih tinggi. Masya Allah. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan masuk pada ayat ke-35, 36, 37. Ya. Bagaimana balasan daripada iblis kepada Adam? Setelah apa? Dia ditangguhkan oleh Allah hingga yaumil kiamah. Lalu apa? Berupaya menggoda Adam dan juga istrinya agar keluar juga daripada surga. Kita tahu tuh bahwasanya Adam memang proyeksinya dari awal untuk di dunia menggantikan jin yang ada di dunia. Tapi apa? Awal mulanya masih di surga. Ya. Maka apa? Ada sebab akibat nanti. Proses bagaimana ternyata apa? Adam Allah turunkan ke muka bumi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Ya. Makin nambah ilmunya Bapak Ibu semua. Ya, ini jamaahnya sedang ada kegiatan mungkin ya. Tapi alhamdulillah sudah banyak. Semoga tetap istiqomah, tetap kita rajin ibadah dan dengarkan kajian. Tapi kalau seandainya kajian yang saya sampaikan ini mungkin sudah tidak relevan, mungkin bosan Ustaz Haji mulu, Pak Haji mulu yang nyampein Pak Guru mulu, mungkin ada yang lain yang monggo gitu ya, biar semangat sebagainya. Tapi kalau memang harus saya, tidak masalah. Saya selagi sehat, walafiat, waktunya ada, senantiasa hadir ke masjid insya Allah, kayak gitu. Itu saja bisa kami sampaikan. Kita doakan semoga teman-teman kita yang di luar sana sedang dalam perjalanan, sedang dalam kerjanya, sedang dalam urusan lain, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan semoga teman-teman saudara kita, tetangga kita yang tinggal di cadar atau yang di luar cadar dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan semoga Allah cocokkan obatnya. Semoga kembali lagi kepada kita semua. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah mendahulukan kita dalam kematian dan menghadap Allah SWT, itu Allah mudahkan langkah kakinya untuk bisa menjawab di kubur, mendapatkan nikmat kubur, dan juga Allah mudahkan masuk surganya nanti. Kita semuanya yang sedang berusaha, Allah lancarkan usahanya. Yang bekerja, diusahakan kerjanya juga tenanan dan Allah mudahkan kerjaannya dan naikkan gajinya. Mungkin kita juga yang punya hutang-hutang, Allah lunaskan hutang-hutang kita semuanya. Ya, anak-anak kita sehat walafiat, istri-istri dari bapak-bapak atau bapak-bapak daripada
ibu-ibu semuanya Allah sehatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang salat suruh, salat isyraq 2 rakaat bagi haji dan umrah.